Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para narasumber podcast kita hari ini. Baiklah, podcast langsung aja. Sebelum kita podcast, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kayaknya saya lihat-lihat ini para peserta narasumbernya kayaknya semangat semua ya untuk acara podcast kali ini. Ya udah, langsung aja ke Mbak Sekar Indriani. Silakan Mbak Sekar untuk perkenalan terlebih dahulu, Mbak Sekar. Terima kasih Mas Farel. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sekar Indriani dari UPT Kantor UPBU kelas 3 Geowantana Larantuka. Oke, Mbak Sekar. Terima kasih, Mbak Sekar. Selanjutnya ke Mas Ardenta aja. Mas Ardenta, silakan Mas Ardenta perkenalan dulu. Izin rekan-rekan, sebelumnya terima kasih kepada Mas Farel. Nama saya Ardinda Skitman Budi dari instansi Balai Perawatan Perkeretaapian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ardenta. Semangat sekali Mas Ardentanya. Selanjutnya kita ke Mas Nur aja. Mas Nur Rofiki, silakan Mas Nur perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Farel. Izin rekan-rekan memperkenalkan diri. Nama saya Nurofiki Budi Asri dari instansi kantor UPBU kelas 2 Moses Kilangin Timika. Salam kenal teman-teman. Terima kasih. Oke, Mas Nur Rofiki. Terima kasih, Mas Nur. Yang terakhir, silakan Mas Randy. Kayaknya semangat sekali itu Mas Randy. Kelihatan dari mukanya. Ya udah lanjut, Mas Randy. Terima kasih Mas Farel. Perkenalkan, nama saya Randy Respati Junianto dari UPT Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan. Terima kasih. Salam kenal rekan-rekan. Oke. Oke, Mas Randy. Terima kasih, Mas Randy. Oh iya, ada yang lewat nih. Saya sebagai moderator di podcast ini belum memperkenalkan diri. Izin ya rekan-rekan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farel Rahmadani, asal Palembang. Penempatan di Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah 11 Jawa Timur. Baiklah rekan-rekan, untuk sesi perkenalan saya rasa cukup ya. Langsung aja kita ke acara intinya, ke podcast bincang-bincang bersama 4 narasumber yang cantik dan ganteng. Kali ini kayaknya saya mau tanya-tanya dulu sama Mbak Sekar aja deh. Boleh ya Mbak Sekar? Diawali dengan Mbak Sekar podcastnya. Siap, boleh sekali Mas Farel. Iya, Mbak Sekar. Sama Mbak Sekar nih, saya mau tanya tentang digital talent aja dah. Menurut Mbak Sekar, apa sih Mbak digital talent itu Mbak? Baik Mas Farel, tentunya kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia ini sekarang sudah mengalami revolusi industri 4.0 dan transformasi digital tentunya telah mengalami perkembangan teknologi. Untuk digital talent itu sendiri merupakan pegawai atau karyawan berbakat yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan memahami tentang keberadaan industri 4.0. Waduh, benar sekali ya pendapatnya Mbak Sekar. Ada lagi nih Mbak Sekar. Menurut Mbak Sekar, apakah penerapan digital talent di instansinya Mbak Sekar itu udah maksimal, Mbak? Baik, Mas Farel. Menurut saya, untuk sekarang ini bisa dikatakan belum maksimal ya, karena faktanya masih banyak karyawan atau pegawai di suatu tempat masih mengalami gaptek. Hal ini sering terjadi terhadap para pekerja yang menginjak usia tua, kurangnya minat belajar, dan kekurangan informasi tentang perkembangan digital. Seperti itu, Mas Farel. Oh iya 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 betul sekali Mbak Sekar. Pasti di setiap instansi juga kan ada yang belum terlalu memahami Mbak ya tentang digital talent. Untuk selanjutnya saran dan pesannya dari Mbak Sekar apa Mbak? Ya, menurut saya, dengan adanya CPNS muda seperti kita sekarang ini, bisa lebih mengenalkan perkembangan digital kepada senior-senior di tempat instansi masing-masing. Misalnya saya
Saya kan ada di unit Banglan ya. Biasanya personil Banglan itu melakukan checklist sisi udara itu menggunakan kertas secara manual. Dengan adanya perkembangan digital, checklist manual tersebut dapat diubah ke dalam Google Form agar lebih efisien, praktis, dan mudah. Terima kasih. Waduh, terima kasih Mbak Sekar. Nampaknya percakapan kita walaupun sedikit tapi sangat menginspirasi sekali ya Mbak Sekar. Siap, Terima Mas kasih ya Mbak Farel. Sekar. Sama-sama. Ya, Mbak Sekar. Selanjutnya saya mau ajak Mas Nur Rofiki dulu berbincang-bincang. Halo Mas Nur Rofiki. Oke, halo Mas Farel. Oh iya Mas Nur. Boleh kan saya langsung aja bincang-bincang sama Mas Nur? Oh iya, silakan Mas. Ya Mas Nur, saya mau tanya sistem merit aja sama Mas Nur. Kalau menurut Mas Nur, apa sih sistem merit itu Mas Nur? Kalau menurut saya itu ya sistem merit itu merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan lainnya. Waduh, bagus sekali ya Mas Nur. Sepertinya penjelasannya sangat menginspirasi sekali ya Mas Nur. Untuk penerapan sistemnya sendiri gimana itu Mas Nur? Di tempat kerjanya Mas Hmm, Nur? Menurut saya sih untuk penerapan sistem merit di tempat saya bekerja sih yang pertama itu pada perekrutan ASN-nya ya di kantor saya itu menggunakan sistem CAT. Jadi semua pegawai itu menggunakan sistem tersebut untuk tes dan secara transparan sehingga menghasilkan pegawai yang sangat baik. Kemudian Wah, yang keduanya itu setiap ASN juga tidak dibeda-bedakan ya untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensinya. Misalnya saja mengikuti pendidikan maupun diklat ataupun yang lainnya, Mas. Hak untuk mendapatkan pendidikan maupun diklat, Mas. Sehingga nantinya oke. akan menjadi ASN yang paling baik, Mas. Oke Mas Nur Rofiki. Terima kasih Mas Nur Rofiki. Walaupun sedikit Ya, sepertinya terima kasih Mas Farel. sangat menginspirasi sekali ya Mas Nur Rofiki buat kita-kita semua. Baik Mas Nur, terima kasih Mas Nur. Selanjutnya saya mau ajak Mas Ardenta Sigit buat berbincang-bincang. Halo Mas Ardenta Sigit. Halo Mas Farel. Ya, baiklah Mas Ardenta Sigit. Boleh ya langsung kita mulai aja Mas Ardenta untuk bincang-bincangnya. Ya, silahkan. Baiklah Mas Ardenta, saya mau mengajak Mas Ardenta bahas masalah netralitas PNS. Menurut Mas Ardenta, netralitas PNS itu apa Mas? Menurut saya itu netralitas PNS itu netral itu sendiri diartikan sebagai tidak berpihak dan tidak ikut membahas pihak lain. Jadi kita sebagai PNS harus punya jiwa netralitas yang tinggi. Nah, sebagai contoh, Pak, kita itu PNS yang bekerja di bidang pelayanan. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara si miskin dan si kaya, yang kenal dan tidak kenal, anak pejabat maupun tidak petani, atau anak siapalah. Jadi kita harus tetap melayani mereka sebagaimana kita semestinya. Jadi kita sebagai PNS harus mempunyai jiwa netralitas yang tinggi, yang tidak berpihak dan tidak berat sebelah kepada pihak manapun. Apalagi kita sebagai pelayanan masyarakat, nanti citra kita sebagai PNS dibilang jelek, kayak apa sih PNS kok didahulukan yang kayak dulu yang miskin di belakangan. Kan mereka juga digaji juga dari pajak kita. Itu nanti jadi jelek, Mas. Oh iya iya bagus sekali pendapatnya Mas Ardenta Sigit. Itu bisa sangat menginspirasi sekali ya Mas Ardenta. Untuk dampaknya apa Mas ketika PNS itu tidak netral Mas?
Menurut saya sih apabila PNS tidak netral, mereka akan berdampak diskriminasi pada pelayanan dan munculnya kesenjangan di dalam lingkup PNS tersebut. Eh, Adanya konflik dan benturan kepentingan apabila kita tidak netral dan PNS pun tidak menjadi profesional. Jadi banyak pihak yang dirugikan, apalagi masyarakat. Kan masyarakat bisa melihat untuk diberi pelayanan. Apabila kita tidak netral, maka pelayanan tersebut tidak optimal. Oke, Mas Nah, Ardenta. Oh, masih ada, Mas? sudah cukup, Mas. Oke, siap, Mas Ardenta. Sepertinya ya bagus sekali ya pendapatnya Mas Ardenta tentang netralitas PNS. Terima kasih ya Mas Ardenta Sigit atas bincang-bincangnya, walaupun sedikit tapi sangat menginspirasi buat kita-kita semua, Mas Ardenta. Yang terakhir, ini saya mau ajak Mas Randy untuk berbincang-bincang. Kayaknya dia sudah tidak sabar lagi untuk berbincang-bincang. Halo Mas Randy. Halo Mas Farel. Iya Mas Randy. Sama Mas Randy ini saya mau tanya-tanya tentang PNS parasit aja dah. Menurut Mas Randy, PNS parasit itu apa, Mas? PNS parasit itu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu parasit. Kan kita sudah tahu lah ya, parasit itu apa, organisme yang hidup di dalam atau yang bergantung pada makhluk hidup tanpa memberi bantuan ataupun memberi manfaat kepada yang diinanginya. Nah, pada pembahasan ini PNS parasit pastinya PNS yang memberikan dampak kerugian, memberi bantuan ataupun manfaat kepada yang lain. Nah, pada pembahasan ini PNS parasit pastinya PNS yang memberikan dampak kerugian baik di UPT maupun di kementerian terkait, begitu Mas. Oke, Mas Randy. Bagaimana, Mas, kalau seandainya enggak ini aja, Mas Randy, sarannya dari Mas Randy buat PNS parasit, gitu, Mas? Untuk saran saya ya, saya berpesan kepada rekan-rekan yang ada di sini maupun di tempat lain ya, untuk menumbuhkan untuk menumbuhkan mental atau doktrin bahwa kita ini bukanlah PNS parasit, begitu Mas. Semampu kita, sebisa kita, harus kembangkan potensi kita dan jangan sampai kita menjadi beban pada instansi kita sendiri. Paling terjeleknya lah orang lain jadi terpengaruh akibat sifat jelek kita, begitu Mas. Makasih. Oh iya iya Mas Randy, baik sekali, bagus sekali pendapatnya Mas Randy ya. Semoga bisa diterapin ya Mas Randy ya. Baiklah, mungkin karena masa pembahasan kita sudah habis ya. Baiklah, untuk semua rekan-rekan, acara podcast kita sudahi sampai di sini saja. Mengingat karena waktu yang sudah hampir habis, semuanya untuk narasumber yang ada di sini, semuanya saya rasa sangat menginspirasi sekali ya buat para rekan-rekan kita semuanya. Baiklah, rekan-rekan semua, mungkin saya tutup ya podcastnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih Farel. Mas Farel. Ya, terima kasih semuanya.